Demikian juga kalau kita lihat, wah dukun dia, jangan langsung, wah dia pasti jahat. Menggabungkan antara ilmu kerohanian atau katakanlah kebatinannya gitu ya, dengan ilmu sulapnya. Om Swastiastu. Siapa beliau? Kita pagi-pagi apa sore-sore apa malam-malam ini kita nggak tahu. Tiba-tiba Aji Dewa hadir lagi di Hindu Channel. Sehat Ji? Sehat, rahayu. Kemarin Aji di chat dari Hindu Channel, saya sampai Oktober sibuk sekali nih Ko. Gitu. Emang pura-puranya sibuk kan? Kemana aja Ji rencana? Ada Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada. Jawa Tengah. Gresik, Jawa Tengah ya Pekalongan. Jawa Timur ada Kediri, Banyumas. Odalan atau kegiatan banyak? Tidak semuanya odalan. Ada manusianya, ada antas-entas, yaitu ngaben Jawanya juga. Ada Puintenan juga, Mangku. Ada Sudi Udani juga kemarin di Gunung Lawu. Banyak lah. Kenapa Haji yang selalu diundang? Tanyalah sama orang-orang itu, jangan tanya saya. Ya. Nah, di acara itu Haji memang bisa dikatakan seperti dukun gitu ya, Haji? Enggak juga ya. Kan ada pernyataan terkait dengan ada beberapa daerah yang kalau orang suci disebutnya itu dukun. Iya, memang. Kalau kita bicara kata dukun ya, saya terinspirasi dulu ketika Dirjen Yudo Triguna mengatakan bahwa dukun itu duduk tekun. Ini dukun. Positif loh. Duduk tekun. Ini positif sebetulnya. Tapi sekarang kan sudah berkembang liar kata-kata dukun nih. Kalau sudah orang bicara dukun pasti negatif. Apalagi di TV misalnya, ada orang dengan baju hitam negatif. Wah, ini kelompok hitam ini. Nah, ini lalu muncullah istilah dukun, perdukunan, seolah-olah dukun itu buruk sekali. Bahkan dikaitkan dengan sulap juga seperti itu. Nah, hari ini Ji, umat sedharma pasti sudah tahu apa yang akan kita bahas hari ini Ji, yaitu tentang dukun dan sulap menurut Hindu. Nah, inilah. Siapa yang akan membahas? Aji Dewa Surataya. Memang belakangan ini banyak sekali ya di tayangan-tayangan tentang pesulap gitu ya. Menarik sebenarnya Ji. Memang itu kan dinamika kehidupan manusia sebetulnya. Bagian daripada perjalanan kehidupan manusia di bumi. Pasti ada saja yang unik-unik. Misalnya pesulap ini ada yang pro, ada yang kontra. Nanti dikaitkan dengan ilmu lah, dengan segala macam ya. Lalu Hindu seperti apa sih menyikapi hal-hal seperti itu, ini? memandang seperti itu? Pertama, kalau kita bicara dukun, kata dukun ya. Di Jawa Timur sendiri, di wilayah Tengger, Bromo, Semeru, memang kita ada kelompok komunitas umat Hindu yang asli di sana ya. Dan mereka untuk orang-orang sucinya menggunakan nama dukun pandita. Dukun pandita? Iya, dukun pandita. Mereka pandita, seperti halnya mungkin pandita-pandita di komunitas Hindu yang lain ya. Tapi di samping itu juga mereka dukun. Dukun ini sebetulnya mungkin ya. Pada awalnya muncul karena mereka itu wilayah disebut pedukuhan, pedukuhan. Jadi yang membina atau yang memimpin wilayah itu pedukuhan itu namanya dukuh. Nah, kemudian di samping membina wilayah secara sosial kemasyarakatan, mereka juga kan menangani masalah-masalah kerohanian, keagamaan Hindu misalnya, sehingga dari dukuh ini berkembanglah menjadi dukun. Nah, kemudian dalam Hindu juga ada dua kelompok pemandu kegiatan keagamaan Hindu. Yang pertama kita kenal dengan nama Pandita. Yang kedua Pinandita, ya, atau pemangku. Nah, ini jadi kalau di wilayah Tengger, Bromo, Semeru itu Pandita di sana. Dia tidak selevel dengan Pinandita, tetapi selevel dengan Pandita. Ini harus dihargai mereka. Dan proses menjadi Pandita pun tidak mudah di sana. Nah, tetapi
ketika muncul atau harus berkiprah di masyarakat mereka, mereka dikenal dengan nama dukun pandita. Nah, ini dukun pertama. Kemudian kalau kita bicara dukun, dalam Hindu sebetulnya kan jarang orang bicara dukun ya. Jangan-jangan. Kita sekarang bicara dari umumnya dulu. Nah, kita lihat Hindu punya 4 Weda. 3 yang disebut dengan Trayi Weda, Rig, ya, Yajur atau Sama Weda, terus Yajur Weda. Kemudian ada Weda yang merupakan Weda aslinya penduduk India yang namanya Atharva Weda. Ya kalau kita lihat sejarah sih memang sebetulnya yang tertua itu Atharva. Karena menurut Profesor Palgunadi dalam bukunya itu ya, Atharva 3000 tahun sudah ada sebelum Masehi. Tapi Rig konon baru 2000. Tapi kemudian karena perjalanan sejarah akhirnya Rig lah dianggap sebagai yang tertua, Atharva yang termuda. Nah, Atharva ini kalau kita kaitkan dengan perdukunan ya. Itu Atharva, orang-orangnya yang menjalani ajaran dalam Atharva ini namanya Atharwan. Nah, itu orang-orang pinternya. Nah, orang pinternya nama Atharwan. Ya kalau kita kaitkan dengan sekarang kan ada juga yang menganggap bahwa dukun itu termasuk orang pintar. Nah, jadi kalau dari sudut pandang Hindu, kalau boleh, ya saya melihat dari Atharva Weda ini dengan adanya Atharwan, orang-orang pinternya, ini kemudian karena mereka kemudian melayani umat misalnya dalam keseharian, kalau masuk ke Nusantara kan, wah ini dukun. Ya, katakanlah ini dukunnya Hindu, sumbernya adalah Atharva Weda. Hanya sayangnya di Nusantara, khususnya di Bali, Miko, Atharva Weda itu seolah-olah dilarang untuk dibaca, dilarang untuk ditelusuri. Isinya apa sih? Sehingga itu membuat kita ketika ada sesuatu hal tidak bisa menjelaskan secara sastra itu. Betul. Padahal saya pernah baca Atharva, ya salinannya, tapi ya bukan asli ya, karena saya nggak mampu membaca huruf-huruf asing itu, huruf Sanskerta itu. Tapi boleh sebenarnya, Ji? Sebetulnya boleh. Lah kalau nggak boleh, untuk apa diturunkan Weda 4 ini? Nggak untuk apa? Kita kan begini, yang namanya ilmu kan tidak ada jahat, tidak ada yang baik. Kan tergantung yang make. Ilmu itu kan netral. Ya ibarat sebuah pisau, kalau kita gunakan untuk memotong mangga, ya dia bagus pisau itu. Tapi kalau kita gunakan untuk membunuh orang, ya buruk dia. Dan demikian juga ilmu. Karena saya pernah menerima pesan dari alam sendiri bahwa ilmu itu netral, kata beliau ini. Ilmu netral. Ya kalau digunakan untuk yang baik, dia akan jadi baik. Kalau digunakan untuk yang buruk, dia jadi buruk. Maka sebetulnya sama. Bersumber dari Atharva Weda, kalau ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang sifatnya buruk, maka buruklah Atharwan. Atharva Weda bisa buruk dia. Tapi kalau baik, pasti sangat bermanfaat sekali. Kita lihat sekarang, kita mau menggunakan Atharva Weda ini, ajaran-ajarannya baik apa tidak? Salah satu yang saya pernah baca di Atharva itu menarik, bahwa Siwa sendiri, Dewa Siwa ini, citranya, gambarnya, yang di sebelah kanan ini laki-laki, yang di sebelah kiri perempuan. Artinya apa? Loh, ternyata kan laki-laki dan perempuan itu setara. Ini menarik. Ya, makanya saya selalu menggunakan referensi ini, bahwa jangan pernah merasa laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Jangan juga pernah merasa bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Oke, kembali kepada perdukunan. Nah, itu Ji. Jika kembali kepada perdukunan, apa yang dijelaskan Haji tadi kan tergantung siapa yang memanfaatkan itu. Jelas. Nah, di beberapa, tidak hanya di umat kita saja, tidak hanya juga di masyarakat yang mungkin ada di lingkungan kita saja, tidak hanya di situ. Sekarang juga sudah sangat banyak sekali di media sosial, Ji, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini kan banyak juga umat kita itu atau secara pribadi yang juga berpikiran bahwa ya mungkin ini karena ada kebutuhan terkait dengan mungkin kebutuhan sehari-hari supaya viral dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya ini kan berdampak kepada orang-orang suci tadi dan beberapa daerah-daerah yang memang dia menjadikan budaya atau tradisi itu adalah sebutan dari orang suci. Ya, nah inilah dia. Gimana, Ji? Masyarakat kita sudah terlanjur menggebyah uyah, mengeneralisasi yang namanya dukun pasti buruk. Belum tentu. Nah, kemudian ya saya sebetulnya dalam kesempatan ini ingin mengingatkan
tidak semua yang kita lihat buruk itu buruk. Ingat, Niko ya. Siap. Tidak semua yang kita lihat buruk berdasarkan bisikan orang, kata orang, pasti buruk. Belum tentu. Kita nih hidup di dunia kan belajar dari semua kondisi. Dari hal yang buruk kita bisa belajar. Dari hal yang baik kita bisa belajar. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai umat Hindu itu ikut-ikut menilai bahwa begitu mendengar kata dukun buruk. Lihat dulu perilaku dan lakunya. Kan dua ini poinnya. Orang-orang dulu di Nusantara ini hidup ya dengan baik, rukun, guyup. Hanya dua yang menentukan, Miko. Bukan tampilan fisik. Dua, perilaku dan laku. Bagaimana dia memimpin dirinya, bagaimana dia membuat dirinya bisa menyatu dengan alam. Kan perilaku yang dibangun dengan laku. Lakunya. Nah, coba lihat orang Jawa. Orang Jawa ini lakunya kan bukan sesuatu yang unik. Udah biasa-biasa saja laku orang Jawa ke puasa Senin Kemis, puasa geblak, puasa hari lahir. Bukan hal yang aneh. Nah, demikian juga ketika kita mendengar, melihat di televisi orang pakai hitam-hitam membakar dupa atau membakar menyan, kita jangan membuat karma baru. Artinya menilai, itu orang tidak baik. Karma baru itu, karma buruk itu. Dan kita harus bayar karma itu. Karma tidak ada yang gratis. Biasanya karma-karma yang bisa dinikmati yang paling menonjol apa, Ji? Mungkin karena lo udah ngomong ini baju hitam negatif, pakai dupa, bakal menyan. Itu fitnah. Iya. Kita mengenal. Dampaknya kira-kira karma yang tepat itu apa, Ji? Jadi kalau toh kita melihat hal-hal seperti itu di televisi, baju hitam segala macam, orang mengatakan itu dukun, dia buruk, dia begini segala macam, dia begini. Kita jangan cepat-cepat menyerap semua berita itu. Bagaimanapun juga, ingat, saya mengatakan apa? Hidup dengan tubuh manusia itu tidak mudah. Anak haram pun jangan kemudian kita anggap itu anak tidak berguna, bukan. Tidak bisa begitu. Karena dia selama dia dapat badan manusia tidak mudah. Kita harus hargai. Demikian juga kalau kita lihat, dukun dia. Jangan langsung, dia pasti jahat. Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Hindu tidak boleh menilai orang semata-mata hanya dari tampilan fisik. Hanya dari yang terlihat secara fisik, baik dari busananya. Ya bukan. Bukan itu. Jadi masalah dukun, Hindu tetap pada proporsinya. Mengingat bahwa dukun itu juga manusia, wajib juga kita hormati, wajib kita hargai. Kita tidak pantas untuk memvonis. Nah, kemudian beda tadi dengan pesulap misalnya. Nah, ini Ji. Tadi kan fokus sekali Haji untuk menyampaikan terkait dengan dukun itu. Ada beberapa hal yang memang kita membuat umat Hindu tahu ternyata beberapa daerah itu menggunakan nama-nama suci itu sebagai Tengger menggunakan itu. Kemudian misalnya kita mengenal, kalau kita bicara dukun di Bali untuk lokal, lokal ya. Bali kan punya sesuatu yang luar biasa yang namanya Balian, dasaran. Ini orang pinter. Kembali, sepinter apapun dia, kita harus lihat perilaku dan lakunya. Nah, untuk pengobatan di Bali sudah sangat mumpuni dengan usadenya misalnya. Ada usade Buddha kecapi, itu lontar khusus pengobatan. Dan di Bali ada model pengobatan lokal yang menggunakan herbal dan juga yang menggunakan hewan. Tapi itu pun akan ada dibuka rumah sakit besar oleh Pak Presiden Jokowi, itu kan Ayurveda. Itu memang tepat seharusnya memang dilakukan. Mestinya sudah dari dulu itu dibangun. Di Bali. Di Bali, herbal dengan hewan. Bahkan Bali punya model pengobatan yang mungkin ya belum diteliti secara sains ya, di lab misalnya. Pengobatan yang mampu mengobati orang yang sakit medis dan non medis. Sakit yang sifatnya psikis itu mereka bisa. Bali punya itu. Tapi ini pun juga kalau di Bali memang tetap ada persepsi buruk. Ya, dukun dia. Ya memang praktek ini kan bisa buruk, bisa baik. Yang mana? Kembali manusianya yang menentukan. Ya, jadi jangan menjudge, jangan menjustifikasi, jangan menilai, dia pasti buruk.
Tidak. Oh, dia orang hitam. Apanya yang hitam? Enggak. Nah, ini hati-hati. Nah, Haji Dewa, kalau misalnya berkaitan dengan pesulap. Pesulap ya? Nah. Karena kan kedua ini kan sedang menjadi sorotan. Atau mungkin akan menjadi berkaitan jika masuk pada konsep Hindu seperti itu kan, Ji. Silakan, Ji. Begini ya. Kalau saya bilang sih, pesulap itu kan seni pertunjukan untuk menghibur pada awalnya. Houdini dulu yang mengawali. Wah, dia membuat sesuatu yang luar biasa yang membuat orang itu jantungan. Ya, luar biasa. Tapi itu tetap pesulap. Kalau toh sekarang pesulap belajar ilmu sesuatu ya, ilmu lah katakan demikian, tidak hanya ilmu sulapnya tapi ilmu ya omong kosong lah, kebatinan begitu ya. Ya, bukan berarti kemudian dia berubah menjadi kebatinan, paranormal enggak, tetap aja dia itu pesulap. Pesulap yang memadukan seni sulapnya dengan kecepatan tangan dan sugesti mengarah kepada hipno, kemudian beliau mempelajari sesuatu yang bersifat metafisik. Ini menunjang pertunjukan sang pesulap atau magician ini betul-betul membuat orang wah terperangah, ya bisa menghilangkan sesuatu. Ya, kita mengenal misalnya di negeri kita ada siapa? Demian itu pas waktu di Amerika kalau nggak salah. Iya, yang dia itu siapa yang tidak itu. Siapa yang tidak apa namanya tercengang melihat itu? Sampai istrinya aja sampai nangis, teriak-teriak gitu kan. Padahal istrinya juga paranormal. Ini istrinya Demian ini. Tapi mereka mampu mengkombinasikan ini, ya. Tapi tetap judulnya Demian adalah seorang pesulap. Houdini adalah seorang pesulap. David Copperfield seorang pesulap. Kalau toh David ini belajar yoga misalnya, itu kan hanya untuk mendukung supaya pertunjukannya dia betul-betul membuat umat tuh terhibur dan tidak akan disebut master yoga. Tidak akan disebut master yoga walaupun misalnya dia dengan satu jari dia bisa kakinya di atas, ya. Tapi tetap, oh dia pesulap. Background awal yang pasti yang akan didapat. Sejarah akan mencatat dia sebagai pesulap. Sebetulnya, kalau kita dari Hindu tidak perlu banyak komentar tentang pesulap itu. Walaupun dia katakanlah, dalam tanda kutip, sakti begitu ya. Sakti dia, bisa menghilang. Ya. Tapi tetap judulnya, pesulap ini tetap pesulap. Tadi itu penjelasan pesulap itu kan memang sebuah seni itu, Ji. Seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan. Berarti kan ini kan ada apa ya? Bisa dikatakan bahwa ini satu kesatuan gitu kan? Bisa dihubungkan. Nah, kalau menurut Haji, gimana cara menghubungkannya? Jadi begini, ini akan jelas semakin terhubung ketika keberadaan seorang pesulap membuat orang-orang kerohanian ataupun agama tertarik, mereka mulai mempermasalahkan karena begini, seorang pesulap itu dia sebetulnya dia mensugesti penonton dan dia berhasil. Tetapi kemudian ada penonton yang mengatakan, loh, dia ini belajar ilmu apa? Nah, ini membuat sekelompok orang gerah. Wah, jangan sampai si pesulap itu dianggap sebagai orang yang berilmu. Muncullah tokoh-tokoh ini memberikan komentar, wah nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya, nah. Karena muncul komen-komen seperti itu, sang pesulap menjadi tertantang. Akhirnya apa? Dia akan belajar ilmu pada akhirnya. Sehingga nanti mereka akan berhasil menggabungkan antara ilmu kerohanian atau katakanlah kebatinannya gitu ya, dengan ilmu sulapnya. Dan akhirnya apa? Kalau sudah begini, umat harus atau masyarakat harus jeli, harus cerdas. Bagaimanapun juga dia tidak kita sebut sebagai orang sakti, orang pinter, tetapi pesulap yang berhasil, sukses, mensugesti penonton, sehingga penonton puas. Sebenarnya itu hiburan yang memang apa namanya ya, yang dibutuhkan di masyarakat. Sangat untuk supaya dia itu wah gitu kan, happy, senang gitu kan. Karena zaman milenial dan akhirnya itu apa namanya, karena perkembangan teknologi ini menjadi konsumsi yang seolah-olah ingin dia membuka semua ini dan ditonton oleh masyarakat dan akhirnya kan berdampaknya ke masyarakat juga. Betul. Jadi begini, kalau menurut saya ya, dari sudut pandang Hindu ini ya, sebetulnya kemunculan para pesulap ini, walaupun katakanlah mereka menggabungkan antara dua itu, ilmu sulap dengan ilmu metafisiknya misalnya, ya, ini tetap memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
khususnya di era Yeah. milenial ini, di mana teknologi begitu hebat perkembangannya, dan banyak orang-orang yang jiwanya juga goyang, sehingga membutuhkan hiburan. Ini sebetulnya pengobat ini, menurut saya pengobat untuk orang-orang sakit jiwa ya. Sangat dibutuhkan ini. Jadi kalau saya sih, kita tidak perlu mengusik-usik mereka, ya. Semakin mereka mampu memberikan hiburan kepada masyarakat dengan cara-cara yang seperti itu, dan masyarakat akan semakin sehat, apa salahnya? Terakhir sih, mungkin disebut sebagai dukun ataupun pesulap, atau tadi di Bali disebut balian, dasaran. Apakah itu di sastra Hindunya juga ada disebutkan? Jelas dalam Weda itu Atharwa Weda sumber utama. Atharwa Weda sumber utama yang melahirkan para Atharwan. Di sana ada yang pertama ilmu mengobati orang, ilmu pengobatan, ilmu racun, ilmu perang, ilmu jadi orang kaya, ilmu makmur, semua ada dalam Atharwa Weda. Nah, sekarang terkait dengan yang namanya dukun, ya jelas di sana adalah pengobatan. Healingnya. Dan satu itu. Yang kedua, ada kita punya yang namanya Ayurveda, tatanan hidup sehat. Ini juga sebetulnya sumbernya adalah Atharwa Weda. Jadi kalau Miko bertanya, sumber sastra dalam Hindu, Atharwa Weda. Lalu banyak lagi sumber-sumber sastra yang bersifat lokal. Di Bali, di Jawa banyak sekali, tapi itu lokal. Lokal artinya apa? Berdasarkan apa yang ada di wilayah itu, itulah yang digunakan untuk melakukan praktek dalam tanda kutip perdukunan yang positif. Ya, sekali lagi saya ingatkan, janganlah kemudian ketika kita melihat, wah dia dukun, lalu muncul, wah sejahat-jahat manusia, bagaimanapun dia pasti pernah berbuat baik. Sebaik-baik manusia, ya seapapun baiknya manusia, wah ini orang suci, pasti pernah melakukan kesalahan. Ingat ini, yang jelas selama yang membuat kesalahan atau yang membuat buruk dan membuat baik ini masih pakai badan manusia, apapun namanya, entah dia preman, entah dia dukun, entah apapun itu, selama dia manusia, menurut saran saya, kita harus hormati. Titik. Kita harus hormati apa berkaitan dengan dukun, pesulap, dan apapun yang berkaitan di lingkungan kita. Kemudian kita mari berpikir melihat ini semua dalam hal yang selalu positif ya Ji. Ya. Apalagi tadi di dukun itu disebutkan di Gresik, Tengger, beberapa daerah itu menggunakan itu disebut sebagai orang-orang suci. Ya, orang-orang suci. Nah, seperti itu. Dan inilah perbincangan kita bersama dengan Aji Dewa Suratnaya pada hari ini. Kita tidak menggunakan baju adat, gitu kan, tidak menggunakan udeng, belangkon dan lain sebagainya. Aja, gitu. Nah, kita mau santai kata Aji Dewa karena pembahasan kita ini umum sekali seperti itu. Nah, dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi 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 Om. Makasih Ji. Sama-sama.